Sebagian besar umat muslim di Indonesia mulai menggelar sholat taraweh perdana pada Senin malam usai pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 12 Maret 2024 dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama Minggu petang. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya nampak tumpah ruah memenuhi area Masjid Istiqlal untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah. Kebanyakan mereka datang bersama keluarga. Sebelum salat tarawih dimulai, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar memberikan ceramah dengan tema puasa ibadah multidimensi. Selanjutnya salat tarawih dipimpin oleh 2 imam, yakni Haji Anshoruddin Ibrahim dan Hasanuddin Sinaga. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berharap Masjid Istiqlal dapat menjadi oase spiritual bagi siapapun yang beribadah dan menjadi obat mujarab untuk diberikan jalan keluar ketika dilanda masalah. Dan kita berharap Istiqlal menjadi oase spiritual. Siapapun yang punya benang kusut di hatinya, siapapun yang mumet di dalam kepalanya, siapapun yang bermasalah di dalam kehidupannya, datanglah ke Istiqlal, mudah-mudahan akan menjadi obat mujarab untuk memberikan jalan keluar. Ini oasis ya, mata air di tengah kesejukan metropolitan Jakarta perlukan. Maka itu kami meramadankan di luar Ramadan. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, malam pertama tarawih di Masjid Raya Al-Mashhun Medan yang ada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan dipadati ribuan jemaah. Jemaah yang datang bukan hanya dari Kota Medan, melainkan dari berbagai penjuru daerah, terutama yang memiliki keturunan Kesultanan Delhi maupun suku Melayu di Asia Tenggara. Pengurus Masjid Raya Al-Mashhun Medan mengatakan, biasanya penerus Sultan Delhi akan melaksanakan sholat tarawih di masjid tersebut. Masjid yang merupakan peninggalan sejarah Kesultanan Delhi ini memiliki arsitektur bangunan perpaduan Eropa, Arab, dan Melayu. Hal tersebut menjadi daya tarik jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid ini. Kalau kapasitas masjid ini bisa menampung lebih kurang 2.000, baik itu ruangan utama dan bagian teras masjid. Nah, kalau sudah sampai di bawah nanti tentu lebih, itu aja ukuran. Kalau dalam masjid ini, masih di atas, itu lebih kurang 2.000 masjid. Sementara warga desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, tetap menggelar ibadah sholat tarawih di tengah suasana bencana banjir yang telah mengepung wilayah tersebut dalam 3 bulan terakhir. Warga terpaksa harus menggunakan perahu saat berangkat ke masjid. Warga mengaku merasa kesulitan saat keluar menggunakan perahu di malam hari karena minimnya penerangan. Saat ini kedalaman banjir akibat terus meluapnya Sungai Batanghari masih sekitar 1 meter. Hingga saat ini warga yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Jambi luar kota sangat membutuhkan bantuan perahu guna mempermudah transportasi warga di lokasi banjir. Kalau untuk tahun 2023 dengan tahun 2024 ini beda Pak. Kemarin waktu tarawih 2003 kan warga itu jalan kaki bisa, jadi air itu surut. Kalau 2004 ini sudah terdampak banjir sudah 4 kali. Jadi warga di jatuhnya di RT 3 RT 4 itu kalau untuk melaksanakan sholat tarawih ini pakai perahu Pak. Tetap warga Dusun Tuo, Desa Matang Jering RT 3 RT 4 tetap melaksanakan sholat tarawih, tapi keadaannya pakai perahu Pak. Semuanya tetap melaksanakan seperti biasa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Buletin Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa saksikan terus Buletin Sumut di Metro TV setiap hari Senin hingga Jumat pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Glorinata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.